Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Fitriani dengan NIM 0142201024 dari KPI 3 STAI Dr. Khalea Z Mutakin. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sosiologi yang dimana pada video ini saya akan mempresentasikan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama adalah, apa itu proses sosial? Proses sosial adalah, menurut Ginbers, proses sosial sebagai jenis interaksi yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk membangun kerjasama, diferensiasi, integrasi, pengembangan, serta hilangnya hubungan sosial. Secara umum, pengertian proses sosial adalah bentuk perilaku sosial yang interaktif dan berulang dalam kehidupan sosial. Adapun contoh-contoh dari proses sosial, yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses sosial yang dimana setiap individu atau kelompok bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Dan yang kedua adalah konflik. Konflik adalah proses sosial yang dimana satu pihak harus menghadapi pihak lain dengan ancaman, dan konflik sosial termasuk ke dalam dinamika sosial. Dan yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah bentuk resolusi konflik yang terjadi di masyarakat, atau bisa juga dipahami sebagai proses mengulangi konflik kembali ke normal. Dan yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses sosial yang dimana individu maupun kelompok dengan sifat budaya yang berbeda bertemu, berinteraksi, dan hidup berdampingan hingga orientasi atau penggabungan budaya itu terjadi. Dan selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud karena adanya aksi dan reaksi. Proses interaksi sosial terjadi ketika terdapat dua pihak yang melakukan kontak sosial dan komunikasi. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial, yang pertama adalah ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Lalu yang terakhir adalah ada tujuan tertentu. Lalu ada pun syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama harus ada komunikasi dan kontak sosial. Lalu ada pun juga faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses untuk meniru seseorang. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah sama halnya dengan imitasi, meniru, namun di sini kita memerlukan figur sehingga kita ingin menjadi seperti orang tersebut. Lalu yang ketiga ada sugesti. Sugesti ini adalah pendapat ataupun pemikiran, pandangan dari orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga pihak lain itu mengikuti pandangan orang tersebut. Lalu yang keempat ada simpati. Simpati ini adalah rasa suatu proses di mana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti senang, sedih, lebih ke emosional. Lalu yang terakhir yaitu empati. Empati adalah aksi dari simpati. Jadi ketika kita merasakan perasaan seseorang dan kita ada rasa ingin membantu, peduli terhadap orang tersebut sehingga kita membantunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.